Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Ramaningrum, NPM 194100067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model pemrosesan bahasa menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Musfiroh, pemrosesan bahasa yaitu proses penyusunan atau memproduksi yang disebut dengan enkode, dan pemahaman atau penerimaan yang menerima pesan disebut dengan dekode. Sedangkan kode, informasi yang diterima atau produknya. Sebagai contoh, saya berbicara pada lawan bicara saya. Lapar sekali hari ini. Kalimat itu disebut enkode. Kodenya hasil dari ucapan tersebut, saya mengambil makanan di depan saya. Dan lawan bicara saya mendengarkan, menerima, dan memahami. Oh, lapar, terus makan. Itu yang disebut dekode. Selanjutnya, model Garman. Sistem enkode pertama yaitu linguistik. Pesan yang diucapkan harus dipikirkan dahulu. Lalu psikolinguistik. Harus dengan ekspresi, disesuaikan dengan kalimat yang mau diucapkan. Kemudian akuistik, harus dibunyikan sehingga bisa sampai ke penerima. Contohnya, saat sedang mendatangi acara pesta ulang tahun teman, lalu memikirkan apa yang harus diucapkan, itu yang disebut dengan linguistik. Kemudian berkata, "Selamat ulang tahun," dengan ekspresi yang sesuai dengan keadaan. Tentunya harus ceria. Itu yang dinamakan psikolinguistik. Dan bunyi atau suara yang dihasilkan itu disebut akuistik. Selanjutnya, model Chomsky. Yang pertama, semantik. Seorang menyusun kosakata atau makna dulu di dalam otaknya yang akan dikirim. Kemudian sintaksis, menyusun kata-kata, kalimat, frasa. Selanjutnya menyusun intonasi di level fonologi dengan menyusun fonem, bunyi, dan lain-lain, sehingga menghasilkan struktur kalimat dan intonasi dan diartikulasikan untuk menghasilkan suara. Urutan tersebut menurut enkode. Menghasilkan kode melalui media suara, wajah, dan lain-lain. Dan diterima dekode ada 3. Yang pertama fonologi, secara bahasa diterima. Kemudian sintaksis, dianalisis struktur kalimat untuk mengetahui makna, dan kembali lagi ke semantik mengetahui makna tersebut. Contohnya, misal ketika saya mau pergi ke pasar, kita menyusun kosakata terlebih dahulu menggunakan kulo atau saya, aku. Kemudian mau pergi atau arep lunga ke pasar atau ing pasar. Itu yang dinamakan semantik, pemilihan kosakata. Sedangkan sintaksis sudah menjadi kata-kata yang disusun menjadi kalimat. Saya pergi ke pasar. Dan intonasi harus sesuai dengan keadaan saat mengucapkan. Artikulasi yang diucapkan menghasilkan suara itu disebut fonologi. Menurut para ahli, yaitu Musfiroh, sintaksis dan semantik tidak serasi. Maksudnya, secara struktur benar, tetapi tidak bisa diterima. Hal tersebut disebut anomalous. Contohnya, rumah saya sangat mewah. Yang kedua, saya rumah megah sekali. Secara struktur benar, tetapi kalimat tersebut tidak dapat diterima dari segi makna. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.